Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang seleksi biji tunggal atau SSD, atau juga single seed design. Selain itu, kita juga akan belajar tentang seleksi silang balik atau seleksi backcross. Baik, yang pertama tentang seleksi biji tunggal atau SSD. Terdapat sekitar 4 prinsip dari seleksi ini. Ya, yang pertama adalah bahwa pada seleksi ini tidak dilakukan seleksi pada generasi awal hasil persilangan. Jadi tidak dilakukan seleksi pada generasi F2 sampai dengan F4. Lalu apa yang terjadi? Pada seleksi ini, di generasi awal ini atau generasi F2 sampai F4 ini, diambil satu biji per tanaman secara acak. Sekali lagi, diambil satu biji per tanaman. Jadi, misalkan di F2 ada 200 tanaman, maka kita harus memanen 200 biji dari populasi F2 untuk ditanam menjadi tanaman di F3 sebanyak 200 tanaman juga. Ya, sekali lagi, prinsip yang pertama, tidak dilakukan seleksi pada generasi awal, tapi diambil satu biji per tanaman secara acak. Ya, itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, pada seleksi ini tidak terjadi perubahan frekuensi gen, tetapi adanya perubahan frekuensi genotipe. Kenapa? Karena tadi ingat di awal tadi, di generasi awal tidak dilakukan seleksi, maka tidak terjadi perubahan frekuensi gen. Tetapi karena adanya selfing, maka dapat merubah frekuensi genotipe. Dan ini perubahan frekuensi genotipe ini adalah seperti ini. Jadi perubahan frekuensi genotipe yang terjadi adalah genotipe homozigotnya semakin meningkat dan yang heterozigot semakin berkurang. Ya. Dan prinsip yang keempat adalah karena kita hanya mengambil satu biji per tanaman, maka populasinya atau jumlah tanaman di F2, F3 dan F4 itu seharusnya sama. Sehingga tidak perlu banyak tanaman. Karena tidak perlu banyak tanaman, maka seleksi SSD ini dapat dilakukan di rumah kaca. Karena dapat dilakukan di rumah kaca, lingkungannya terkendali sehingga kita bisa menambah generasi dalam 1 tahun. Dan ini sangat bermanfaat untuk kegiatan pemulihan tanaman. Berikutnya pada slide ini akan dijelaskan tentang tahapan-tahapan dari seleksi SSD ini. Ya, yang pertama adalah tentunya kita menyilangkan genotipe tetua P1 dan P2. Ya, jadi ini yang pertama, kita melakukan persilangan. Hasil persilangannya kita tanam sebagai tanaman F1. Ya, dari tanaman F1 kita ambil benihnya, ya, lalu kita tanam sebagai tanaman F2. Nah, pada populasi F2 inilah keragaman biasanya paling banyak muncul. Dan biasanya seleksi sudah mulai dilakukan di generasi F2. Namun, pada seleksi SSD ini kita tidak melakukan seleksi di populasi F2 ini. Ya, kita hanya mengambil satu biji dari satu tanaman. Misalkan sekali lagi ini ada 200 tanaman, maka kita ambil satu biji dari satu tanaman sehingga kita dapat 200 biji misalkan. Nanti ditanam menjadi 200 tanaman F3. Kembali di sini diambil satu biji per satu tanaman lagi dan ditanam di generasi F4 sebanyak 200 tanaman lagi jika tidak ada yang mati, ya. Jadi di generasi awal ini tidak ada seleksi, ya. Yang ada hanyalah kita mengambil satu biji per tanaman secara acak. Nah, dari F4 ditanam menjadi tanaman F5 sebanyak 200 lagi.
Nah, di sini di generasi F5 ini kita mulai melakukan seleksi. Seleksinya kita melihat tanaman-tanaman mana yang terbaik. Ya. Misalkan yang ini tanaman terbaik, kita ambil tanam di generasi F6. Satu baris. Jadi, dari setiap satu tanaman yang kita pilih di F5, kita tanam menjadi satu baris tanaman di generasi F6. Nah, di generasi F6 kita juga melakukan seleksi lagi. Seleksinya adalah baris yang terbaik. Jadi beda ya. Di generasi F5 kita seleksinya per tanaman. Di generasi F6 kita seleksinya per baris terbaik. Hasil seleksi F6 kemudian diuji keragaannya untuk uji multilokasi dan yang lain-lainnya sampai dengan tahap pelepasan varietas. Itulah tahapan dari seleksi SSD. Terdapat beberapa kelebihan dari seleksi SSD ini. Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan lahan dan tenaga kerjanya lebih kecil. Kenapa? Karena sekali lagi di generasi F2, F3 dan F4 jumlah tanamannya, jumlah populasinya selalu sama karena kita hanya mengambil satu biji per tanaman. Kemudian yang kedua, pencatatan dan pengamatannya jauh lebih sederhana dibandingkan seleksi yang lainnya. Kenapa? Karena kita baru mulai mencatat dan mengamati keragaman tanaman di populasi generasi F5 dan ini jauh lebih sederhana. Keuntungan yang ketiga adalah pada seleksi SSD ini, karena tadi jumlahnya sedikit, kita dapat melakukannya di rumah kaca. Karena di rumah kaca lingkungannya terkendali, kita bisa menanam beberapa generasi dalam 1 tahun. Sekali lagi ini sangat baik bagi kegiatan pemuliaan tanaman. Dan keuntungan yang terakhir, seleksi ini sangat baik bagi karakter-karakter atau sifat-sifat yang memiliki heritabilitas yang tinggi. Namun demikian, juga terdapat beberapa kekurangan dari seleksi SSD ini. Di antaranya, yang pertama adalah dari seleksi SSD kita bisa mengalami kehilangan beberapa individu tanaman superior. Kenapa? Karena tadi di F2 sampai F4 kita mengambil secara acak satu biji per tanaman. Dan itu bisa saja menghilangkan tanaman-tanaman superior begitu. Dan yang kedua, kelemahannya adalah seleksi ini kurang efektif untuk karakter dengan heritabilitas yang rendah. Dan yang ketiga kekurangannya adalah identitas tanaman yang unggul, misalkan di F5 kita dapat yang unggul, nah itu tidak diketahui dari F2 sampai F4-nya, karena tadi kita mulai mencatat di generasi F5. Begitu. Ya, jadi selain memiliki kelebihan, metode SSD ini juga memiliki kekurangan-kekurangan yang tadi telah saya jelaskan. Baik, berikutnya adalah seleksi silang balik atau seleksi backcross. Seleksi backcross ini adalah seleksi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu kultivar atau suatu varietas yang awalnya sudah memiliki karakter agronomi dan adaptasi yang baik. Namun, dia kekurangan satu sifat saja, seperti memperbaiki resistensi atau ketahanan penyakit dari suatu varietas unggul komersial. Misalkan, mungkin semuanya sudah tahu pepaya Kalina. Nah, pepaya Kalina itu kan sudah memiliki karakter agronomi yang baik. Rasanya manis, bentuknya bagus, produktivitasnya tinggi. Namun karena sering dibudidayakan terus-menerus, akhirnya muncul laporan dia tidak tahan dengan penyakit virus kuning. Oleh karena itu, agar sifatnya tetap seperti pepaya Kalina, namun dia tahan penyakit virus kuning, maka seleksi yang paling tepat umumnya digunakan adalah seleksi silang balik atau backcross. Jadi memindahkan hanya satu sifat saja, sifat tahan penyakit virus kuning tadi, ya. Kemudian metodenya bagaimana? Metodenya mudah saja,
yaitu melakukan persilangan antara F1 hasil persilangan tetua recurrent dan tetua donor dengan tetua recurrent secara berulang-ulang. Ya, jadi ada hal yang penting harus diingat di sini. Dalam seleksi silang balik ini ada tetua recurrent, ada tetua donor. Tetua recurrent itu adalah tetua yang memiliki karakter agronomi yang baik tadi. Berarti dia tetua recurrentnya contohnya adalah Papaia Kalina. Nah, tetua donor adalah tetua atau genotipe yang memiliki sifat yang diinginkan tadi. Artinya dia genotipe yang memiliki sifat ketahanan virus kuning tadi. Nah, prinsipnya sekali lagi metodenya kita menyilangkan antara Kalina dengan tetua donornya, didapatkan F1, lalu disilang balik dengan tetua Kalina beberapa kali sehingga performannya itu sama seperti Kalina tapi mendapatkan satu sifat ketahanan tadi. Ya, jadi tujuan dari silang balik ini, ya, silang balik berulang adalah untuk meningkatkan proporsi gen tetua recurrent. Artinya meningkatkan atau agar sifatnya mirip dengan tetua recurrentnya tapi mendapatkan satu sifat tambahan yang diinginkan tadi. Nah, sekarang apa prinsip metode seleksi backcross itu? Ada 4 juga prinsipnya. Yang pertama adalah pada seleksi backcross itu harus ada tetua recurrent dan tetua donor. Tetua recurrent sekali lagi adalah tetua yang memiliki sifat yang unggul, yang baik. Sementara tetua donor adalah tetua yang memiliki satu sifat yang diinginkan tadi. Jadi kalau contohnya tadi tetua recurrentnya Kalina, tetua donornya adalah tetua yang memiliki sifat tahan penyakit virus kuning. Ya, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah pada metode seleksi silang balik ini kita hanya memperbaiki satu sifat saja, berarti sifat tahan penyakit virus kuning tadi ya, tapi tidak merubah sifat yang lainnya. Kita tidak merubah rasa Papaia Kalina, kita tidak merubah produktivitas Papaia Kalina, kita tidak merubah bentuk Papaia Kalina. Jadi hanya sifat ketahanannya saja yang kita rubah. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga misalkan, untuk mempertahankan sifat-sifat yang baik pada Kalina tadi atau tetua recurrent tadi, maka kita perlu melakukan silang balik. Artinya persilangan kembali dengan Kalina, persilangan kembali dengan tetua recurrentnya beberapa kali, sehingga nantinya didapatkan semua performannya mirip dengan Kalina. Tetapi, nah ini prinsip keempat, sifat yang dipindahkan harus tetap dapat dipertahankan. Dan ini sulitnya, bagaimana bentuknya mirip Kalina, tapi dia kedapatan satu sifat yang diinginkan. Nah, pada kuliah ini akan diberitahu rahasianya. Jadi mohon simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, sedikit kita ngulas tentang kenapa perlunya silang balik terhadap tetua recurrent pada seleksi backcross. Nah, ini kita lihat ada tabel ya. Jadi sebelah kiri ini ada tabel generasi, sebelah kanannya ada persentase gen tetuanya. Sekali lagi, pada seleksi backcross ini harus ada tetua recurrent yang punya karakter agronomi yang baik dan harus ada tetua donor yang mempunyai sifat yang diinginkan. Satu saja begitu. Kita lihat pada generasi F1 itu berarti persilangan pertama kali antara recurrent dan donor. Ini proporsi gennya 50% mirip tetua recurrent, 50% mirip tetua donor. Dan berhasil kan? Karena kita inginnya sama dengan tetua recurrent tapi punya satu sifat dari tetua donor. Nah, berikutnya ada generasi backcross 1 F1. Artinya ini adalah hasil persilangan antara F1 dengan tetua recurrent. Di backcrosskan, disilang balikan dengan tetua recurrent untuk pertama kali. Kita lihat berubah proporsinya. Tetua recurrentnya menjadi 75%
donornya hanya 25%. Di sini ada polanya. Jadi polanya adalah persentase genotipe tetua tetua donor maksudnya akan turun setengahnya dan akan diambil oleh tetua recurrent. Ini 50-50 di F1. Di backcross 1 F1 tetua donor turun setengahnya hanya menjadi 25%. Kenapa? Karena setengahnya pindah ke persentase genotipe tetua recurrent. Kita lihat berikutnya lagi. Ini BC 2F1, artinya backcross kedua dari F1. Jadi disilang balikan lagi ke tetua recurrent untuk kedua kali. Maka persentasenya bertambah lagi. Donor misalkan di backcross 2F1 ini turun menjadi hanya setengahnya. Kenapa? Karena setengahnya ditambah ke tetua recurrent. Jadi tetua recurrentnya ini bertambah menjadi 87,5%. Berikutnya sampai backcross 5 F1 dihasilkan 98%. Ini proporsi gennya mirip gen tetua recurrentnya. Diharapkan karena sudah 98% maka bentuknya, produktivitasnya, rasanya mirip tetua recurrent. Tetapi ada satu sifat yang diperoleh dari tetua donor. Jadi ini sekali lagi mohon diperhatikan. Harus tahu F1 itu apa, backcross 1 itu artinya apa, backcross 5 itu apa, kok bisa 50% menjadi 25%, kok bisa menjadi 12,5%, sementara recurrentnya bisa bertambah, itu mohon dipelajari lagi. Berikutnya mari kita masuk ke teknis metode seleksi backcross. Nah, sebenarnya ada dua metode seleksi backcross, yaitu metode backcross untuk memindahkan gen dengan aksi gen dominan dan metode backcross untuk memindahkan sifat yang dikendalikan oleh gen resesif. Karena hal ini sangat berbeda. Sekali lagi ada dua metode backcross, yaitu yang pertama untuk memindahkan sifat yang dominan dan yang kedua untuk memindahkan sifat yang resesif. Nah, untuk memindahkan sifat yang dikendalikan oleh gen dominan, ya, ini lebih mudah untuk dilakukan karena seleksinya dapat langsung dilakukan pada hasil silang balik atau seleksinya dapat dilakukan pada hasil dari backcross itu sendiri. Sementara untuk yang sifat gen resesif itu tidak bisa. Jadi seleksinya kita harus melakukan selfing terhadap hasil backcross baru kita bisa seleksi. Jadi perlu 2 tahap, ya. Bagaimana caranya? Mari kita lihat slide berikutnya. Baik, yang pertama adalah metode backcross untuk sifat yang dikendalikan oleh gen dominan. Yang dapat kita lakukan pertama adalah menyilangkan antara tetua recurrent dengan keragaman agronomi yang baik dengan tetua donornya yang mempunyai sifat yang diinginkan. Sini terlihat sifat yang diinginkan ini R besar karena dominan. Sementara pada tetua recurrent dia masih R kecil. Hasil persilangannya kita dapatkan namanya F1 atau filial 1. Untuk karakter yang diinginkan di sini ini bentuknya adalah R besar R kecil. Ekspresinya dia masih semuanya tahan begitu misalkan. Nah, F1 ini kemudian disilang balikan dengan tetua recurrent lagi. Ya, didapatkan namanya backcross 1 F1 karena baru sekali disilang balikan. Berikutnya backcross 1 F1 disilang balikan kembali untuk mendapatkan backcross 2 F1. Kenapa backcross 2? Karena sudah 2 kali di backcross. Berikutnya di backcrosskan lagi sampai didapatlah backcross 4 F1. Di backcross 4 F1 ini ya, genotipe dari sifat yang diinginkan ini adalah R besar R kecil dan R besar R besar. Sementara performan atau keragaannya ini 96% mirip tetua recurrent, 3,125% mirip tetua donor.
Setelah mendapat backcross 4F1, ya, karena masih karakter yang diinginkannya ada homozigot dominan R besar dan heterozigot R besar R kecil, maka perlu di selving. Ketika di selving, backcross 4-nya tetap backcross 4, tapi F-nya menjadi F2. Kenapa? Karena ini di selving, tidak di backcross. Karena di selving makanya namanya backcross 4 F2. Kemudian di selving lagi sampai backcross 4 F3. Di sini kita evaluasi mana genotipe-genotipe atau yang sudah performanya mirip dengan tetua recurrent, tapi dia sudah mempunyai sifat tambahan dari tetua donor. Sedangkan yang kedua adalah metode seleksi backcross untuk sifat yang dikendalikan oleh gen resesif. Berbeda ya dengan yang sebelumnya. Tapi pertama kali tetap kita lakukan persilangan antara tetua recurrent dan tetua donornya. Tapi berbeda di sini. Untuk sifat yang diinginkan, ini R kecil. Kalau tadi kan R besar. Nah, kemudian setelah disilangkan mendapatkan F1. Nah, di F1 ini ya kita backcrosskan dengan tetua recurrent menjadi backcross 1 F1. Jadi ada backcross 1 di sini karena kita silang balikan. Kalau yang sebelumnya dari backcross 1 langsung disilang balikan lagi sampai backcross 2, backcross 3, backcross 4. Tapi untuk yang sifat donornya gen resesif ini tidak bisa demikian. Kenapa? Karena di sini tidak terlihat sifat resesifnya, karena kan adanya di sini R besar dan R besar R kecil. Oleh karena itu, agar R kecilnya itu terlihat, maka harus di selving. Karena di selving maka namanya backcross 1 F2. Nah, backcross 1 F2 ini kemudian di backcrosskan lagi dengan tetua recurrent menjadi backcross 2 F1. Backcross 2 F1 disilang balikan lagi dengan tetua recurrent lagi, namanya backcross 3 F1. Backcross 3 F1 ini kemudian di selving lagi menjadi backcross 3 F2. Kemudian ini disilang balikan lagi menjadi backcross 4 F1. Setelah mendapatkan backcross 4 F1, maka dia di selving sampai 2 kali seperti yang tadi. Jadi bedanya terlihat sekali lagi pada yang gen dominan tadi itu dia langsung di backcross sampai dengan backcross 4 F1 baru di selving. Sementara untuk sifat yang dikendalikan oleh gen resesif tidak bisa demikian. Dia harus backcross, selving dulu, backcross lagi, selving lagi, backcross lagi, baru di ujung-ujungnya selving seperti yang tadi. Jadi di situ perbedaannya, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.